Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan media pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat dan tetap semangat untuk belajar? Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu menyusun cerita pendek. Ini adalah materi kelas 9. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini adalah yang pertama mengidentifikasi cerpen, yaitu nanti akan mengenal pengertian, tujuan dan fungsi teks narasi. Dan yang kedua mengetahui struktur cerpen. Yang ketiga mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen. Keempat, menganalisis struktur cerpen. Dan yang kelima, menganalisis ciri kebahasaan cerpen. Baiklah anak-anakku, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian dari cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek. Ya, di sini sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif. Fiktif artinya tidak nyata dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas. Jadi peristiwa yang dialami oleh tokoh itu cukup ringkas, tidak bertele-tele. Mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Jadi jalan ceritanya itu nanti hanya dari pengenalan tokoh, kemudian muncul masalah sampai akhirnya penyelesaian. Jadi cukup singkat, itu pengertian dari cerpen. Kemudian unsur yang membangun cerpen. Apa saja yang unsur yang membangun cerpen? Mungkin masih ada yang ingat di antara kalian? Unsur yang membangun cerpen apa saja? Baiklah, mari kita ingatkan. Yang pertama, unsur yang membangun cerpen adalah tema cerita. Sebuah cerita itu harus ada tema, jadi harus ada apa yang diceritakan ya. Kemudian alur cerita atau jalan cerita, kemudian ada penokohan, kemudian ada latar. Latar itu tempat, waktu terjadinya peristiwa dan suasananya. Kemudian ada sudut pandang ya, ada sudut pandang. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan tema? Ya, tadi sudah saya katakan yaitu apa yang diceritakan di dalam cerpen itu adalah tema. Atau pengertiannya adalah tema merupakan gagasan umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur sistematis dan menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan ya. Nih, nanti tema yang paling mudah kalau kalian membuat cerpen itu adalah pengalaman pribadi, itu paling mudah bagi untuk penulis pemula. Selanjutnya alur atau jalan cerita ya, jalan cerita. Nih, alur cerita ialah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Jadi ada rangkaiannya. Peristiwa ini, kemudian berlanjut ke peristiwa ini, tapi membentuk sebuah cerita. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjalin berdasarkan atas urutan waktu. Misalnya pukul 6 pergi ke pasar, pukul 7 pulang dari pasar, atau bisa juga menggunakan urutan waktu bulan bisa, ya tahun juga bisa, ya hari juga bisa. Kemudian juga ada urutan kejadian. Misalnya setelah mandi saya makan pagi misalnya, atau hubungan sebab akibat bisa. Misalnya kemarin hujan lebat, saya lupa membawa payung sehingga saya kehujanan. Akibatnya ya saya sakit misalnya ya, itu menggunakan hubungan sebab akibat. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut saling berhubungan secara runut ya, sehingga terjalin sebuah cerita yang bulat. Jadi di
diurutkan secara runut, kemudian akan membentuk sebuah jalan cerita. Itu namanya alur. Kemudian yang ketiga, ini masih jenis-jenis alur, mohon maaf ya. Nah, jenis-jenis alur ya, jenis-jenis alur itu ada berapa? Mungkin ada yang masih ingat? Baiklah, jenis-jenis alur itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada alur maju atau progresif ya. Ini adalah alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara kronologis, berurutan ya. Cerita diawali dengan tahap pengantar dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Ya, itu kalau alurnya maju. Dan yang kedua ada alur sorot balik atau regresif. Yaitu alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara terbalik ya. Cerita dimulai dari tahap penampilan masalah, kemudian puncak, ketegangan atau penyelesaian. Ya, contohnya misalnya diceritakan ada orang yang sangat sukses tapi belum dimunculkan identitasnya. Sangat sukses, kemudian tokoh itu mengalami peristiwa-peristiwa, kemudian pada akhir cerita baru dikenalkan siapa sih tokoh itu, orang mana, asalnya dari mana, itu namanya alurnya sorot balik. Nah, yang ketiga ada alur gabung. Jadi perpaduan antara alur maju dan alur sorot balik. Nah, di dalam alur itu nanti ada tahapannya, atau saya beri gambarannya dulu jenis alur tadi ya. Kalau alur maju atau progresif itu cerita diawali dari sekarang menuju ke depan. Dari sekarang diceritakan dulu. Ya, dikenalkan dulu siapa tokohnya, rumahnya di mana misalnya, kejadiannya pada waktu apa, kemudian terjadi peristiwa, kemudian baru terjadi penyelesaian. Jadi ceritanya diawali sekarang, kemudian ke depan. Nah, sedangkan alur yang mundur itu ceritanya diawali dari sekarang. Sedang terjadi apa dengan tokoh itu? Ya, kemudian ada peristiwa apa? Kemudian baru maju ke masa lalu. Siapa sih tokoh ini sebenarnya? Itu namanya alur mundur. Sedangkan alur campuran itu cerita terkadang dari depan ke masa lalu atau dari masa lalu ke depan, ya. Itu gambaran jenis alur. Nah, sedangkan tahapan alur ini dibagi menjadi 3. Pada garis besarnya ada 1 ya, kemudian 2. Saya beri di sini ya, ini 1, 2, di sini ada 2A, 2B, 2C, kemudian 3. Karena pada dasarnya alur itu sebetulnya tahapannya hanya 1, 2, dan 3, yaitu pengantar atau orientasi, kemudian komplikasi, kemudian ada resolusi. Jadi ada pengantar, permasalahan, baru penyelesaian. Namun di dalam permasalahan nanti dibagi menjadi 3 bagian. Baik, coba sekarang yang nomor 1 dulu, yaitu pengantar. Bagian orientasi, ini berupa lukisan keadaan yang menuntun pembaca untuk mengikuti jalan cerita. Jadi dikenalkan dulu siapa tokohnya, setting tempatnya di mana, setting waktunya kapan, setting suasananya bagaimana. Setting suasana itu suasana sedih atau suasana menegangkan, ya. Itu namanya setting suasana. Kemudian setelah di pengantar itu nanti masuk ke bagian komplikasi atau rumitan. Nah, di dalam rumitan itu nanti dibagi 3. Yang pertama itu menampilkan masalah dulu. Si tokoh itu setelah dikenalkan tadi di bagian pengantar, kemudian masuk ke dalam bagian rumitan, tokohnya tuh mengalami masalah, muncul ada masalah, ya. Itu menceritakan persoalan yang dihadapi oleh pelaku. Kemudian permasalahan itu ternyata belum selesai, terjadilah yang namanya puncak ketegangan atau klimaks. Ini masih dalam komplikasi, yaitu menggambarkan masalah dalam cerita yang sudah sangat mengkhawatirkan dan gawat. Gambarannya begini anak-anakku ya. Misalnya dalam pengantar itu diceritakan seorang anak, kemudian anak itu anak yang sangat rajin,
belajar, rajin beribadah. Nah, pada pagi hari disebutkan ya di situ waktunya adalah pagi hari, dia ingin seperti teman-temannya naik sepeda keliling desa. Ya, akhirnya dia naik sepeda keliling desa, berangkatlah dia, misalnya diceritakan pagi itu pukul berapa, pukul 6 berangkat dari rumah. Kemudian di sini masuk ke komplikasi, muncul masalahnya apa? Di tengah jalan sepedanya itu bannya bocor. Nah, muncul masalah kan? Berarti dia dapat masalah karena bannya bocor. Nah, kemudian bagaimana dia menghadapi masalah itu? Apakah langsung bisa diselesaikan saat itu? Ya, dia ingin mencoba menyelesaikan. Kemudian dia mencari tempat tambal ban. Kemudian dia jalan menuntun sepedanya. Ternyata hari Minggu itu tidak ada bengkel yang buka. Ya, tidak ada bengkel yang buka. Akhirnya dia sudah berjalan jauh, mungkin 1 kilo lebih, ternyata tidak menemukan bengkel untuk menambal ban. Ini masih masalahnya sudah masih awal ya. Kemudian di sini disebutkan ada ketegangan. Apa ketegangannya? Misalnya dimunculkan di situ ketika sedang menuntun sepeda tiba-tiba ada orang gila. Waduh, tambah masalah lagi. Ya, orang gila itu ternyata mengejar si anak yang sedang menuntun sepeda. Nah, di sini anaknya kan takut. Akhirnya anak itu berlari untuk menghindar kejaran dari orang gila itu. Lah, ternyata di tengah jalan ketika berlari dikejar orang gila, ada anjing yang lewat juga ikut mengejar. Kan tambah masalah, puncak sekali ini menjadi gawat. Kemudian dia memanjat pohon, kemudian duduk di atas pohon. Nah, di sini puncaknya ya masih berlangsung, yaitu orang gila menunggu di bawah pohon dan anjingnya juga menunggu di bawah pohon. Anak itu bingung bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kalau turun digigit anjing atau nanti dipukul ya mungkin oleh orang gila itu, atau harus bagaimana. Akhirnya dia duduk di situ. Nah, dalam puncak ketegangan itu tiba-tiba terjadilah penurunan ketegangan, yaitu masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi dengan cara di situ ceritanya dimunculkan ada orang yang lewat. Kemudian orang itu menolong. Nah, orang itu menolong, kemudian orang gilanya diusir, anjingnya juga diusir, si anak itu bisa turun dari pohon, kemudian diantar pulang, terjadilah penyelesaian atau resolusi. Jadi masalah telah dapat diatasi oleh pelaku. Ini tahapan contohnya seperti itu. Nanti tinggal pengembangannya kalian kalau menyusun sebuah cerpen bisa dikembangkan sendiri. Oke, selanjutnya ya, macam-macam konflik. Nah, di dalam sebuah cerpen, pelaku itu akan mengalami konflik. Ya, jadi akan mengalami konflik. Yang pertama, itu ada konflik fisik. Nah, kalau tadi ketika dikejar oleh orang gila itu belum terjadi konflik fisik ya. Nah, ini konflik fisik dulu. Konflik fisik itu apa? Yaitu konflik yang terjadi ya jika terjadi kontak tubuh atau kontak badan ya, konflik yang terjadi antara satu pelaku dengan pelaku lain. Misalnya terjadi pemukulan, terjadi penamparan ya, itu namanya konflik fisik atau berkelahi ya, itu namanya konflik fisik. Kemudian ada konflik psikis atau konflik batin ya. Misalnya kalau kalian mengalami rasa takut, rasa cemburu, rasa marah ya, ini disebut dengan konflik psikis ya, karena hanya bisa dirasakan ya, ini ya, konflik yang terjadi dalam diri pelaku sendiri. Kemudian yang ketiga ada konflik ide ya, atau konflik gagasan atau konflik pendapat. Ini maksudnya yaitu di situ nanti pelaku berkonflik atau bertukar ide atau mungkin terjadi ketegangan dalam mempertahankan sebuah ide ya, misal di sini. Jadi misalnya di situ dalam diskusi
kemudian terjadi ketegangan untuk mempertahankan pendapatnya, itu namanya konflik ide. Oke ya, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah latar. Nah, latar itu merupakan sebuah ketegangan baik yang mengenai waktu, ruang, latar merupakan sebuah keterangan baik mengenai waktu, ruang maupun suasana terjadinya peristiwa atau cerita. Ya, latar atau sering juga disebut dengan setting ya. Latar itu sering juga disebut setting. Jadi ada kapan terjadinya peristiwa, pagi, siang atau malam, kemudian di mana tempatnya, kemudian suasananya apa. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada suasana tegang, ada suasana sedih, ada suasana yang mengharukan dan sebagainya. Kemudian penokohan. Nah, penokohan ini disebut juga dengan perwatakan. Perwatakan atau penokohan ya adalah pemberian sifat pada pelaku cerita. Ya, sifat yang diberikan tercermin dalam pikiran, perbuatan, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu. Jadi cara memunculkan penokohan itu nanti ada beberapa cara ya. Ini misalnya yang pertama dengan metode analitik, yaitu pengarang langsung memaparkan sifat tokoh dengan jalan menyebut sifat-sifatnya. Misalnya di situ pengarang langsung menyebut misalnya seorang anak yang sangat sombong, itu namanya metodenya analitik. Kemudian yang kedua dengan metode dramatik. Jadi pengarang secara tidak langsung menampilkan sifat tokoh dalam ceritanya. Misalnya ada seorang pemuda yang kemudian masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba dia membanting pintu atau di situ kemudian mengacak-acak buku, itu namanya metodenya dramatik. Ya, atau mungkin sekarang yang sedang viral ada film pendek Tilik ya, itu dengan melihat ya tingkahnya dari Bu Tejo itu kalian sudah bisa menyimpulkan kira-kira sifatnya seperti apa. Oke ya. Akan tetapi pengarang dapat menampilkan sifat tokoh melalui hal-hal berikut ya, menggambarkan fisik ya, cara berpakaiannya, misalnya tubuhnya ada tatunya, itu kalian sudah bisa membayangkan kira-kira sifatnya apa. Kemudian menggambarkan melalui cakapan ya, tadi sudah saya contohkan tokoh Bu Tejo itu. Dan teknik reaksi tokoh lain yang berupa pandangan, pendapat, sikap atau komentar. Kita lanjut, yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara memandang tokoh cerita dengan menempatkan diri pada posisi tertentu. Sudut pandang itu ada dua, anak-anakku ya. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, atau ini dibalik ya, sudut pandang persona ketiga atau diaan. Jadi pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang persona ketiga, gaya dia. Jadi pengarangnya di situ nanti menggunakan tokoh dia atau menggunakan nama orang. Nah di sini berarti temanya ini biasanya menceritakan orang lain ya, istilahnya adalah menceritakan orang lain karena dia. Sedangkan yang sudut pandang persona pertama aku ini di dalam mengisahkan cerita ini menggunakan sudut pandang aku, ini narator adalah seorang yang ikut terlibat dalam cerita. Jadi tokohnya aku. Ini untuk membuat cerita yang semacam ini paling mudah adalah pengalaman pribadi karena tokohnya adalah diri sendiri. Ini macam-macam sudut pandang. Tinggal nanti ada pengembangan, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama atau pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga pelaku utama atau pelaku sampingan, nanti ya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini contoh penggunaan sudut pandang dalam cerita ya. Nih misalnya untuk orang pertama, matahari masih menyisakan sinarnya, merah, jingga, kuning, suara azan mulai terdengar sayup-sayup dari balik bukit. Sementara aku, nah ini ada kata-kata aku ya, aku pun masih bersimpuh di surau yang rapuh ini. Serapuh jiwaku yang tergerogoti oleh masa laluku. Di surau ini aku sering bercermin, ku coba mencari celah-celah putih hitamnya hidupku. Jadi ada aku, ada aku. Ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian yang menggunakan sudut pandang orang ketiga,
Bel istirahat baru saja terdengar. Semua siswa, ini berarti bukan saya tapi orang lain, mulai tampak memasuki kelasnya. Tetapi di sudut lorong belakang kelas 9 tampak seorang cewek tertunduk lesu. Dari selatan terdengar temannya, ya kata ganti orang, memanggil, "Nis, ayo masuk." Pak Imam terlihat keluar dari ruang guru. Cewek itu pun seakan tak mendengar ajakan itu. Jadi pengarang menceritakan orang lain. Kemudian yang campuran, contohnya, bel istirahat baru saja terdengar, aku segera keluar dari perpustakaan, tapi di halaman aku, ini orang pertama, berpapasan dengan Nisa. Ini berarti Nisa adalah orang ketiga karena diceritakan. Temanku di 8F dulu. Nis, ayo masuk. Cewek itu, ini berarti si Nisa, seakan tak mendengar ajakanku. Setelah aku tepuk baunya baru ia menoleh. Wow, sorry, aku nggak tahu. Ayo, ayo. Kami pun masuk bersama. Ini contoh penggunaannya ya. Nanti silakan pengembangannya dikembangkan sendiri. Kemudian di dalam cerpen unsur yang berikutnya adalah ada amanat. Amanat yaitu pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Jadi cerpen yang baik itu pada akhir cerita itu harus mengandung sebuah pesan moral ya. Jadi pesan moral karena di dalam ceritanya itu nanti ada hal yang bisa ditiru, ada hal yang harus dihindari. Baik ya. Selanjutnya ini struktur cerpen. Jadi naskah cerpen itu strukturnya. Yang pertama bagian awal tadi disebut orientasi, yaitu penentuan peristiwa, penentuan gambar visual latar, waktu kisah, kemudian pengenalan karakter dan arah menuju komunikasi. Ini bagian namanya orientasi. Kemudian rangkaian peristiwa, ya, ini kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Kemudian ya ada komplikasi. Nah, rangkaian peristiwa ini nanti masuk ke dalam komplikasi ya, yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah mempengaruhi latar dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Kemudian yang terakhir namanya resolusi. Resolusi itu penyelesaian ya, solusi menghadapi masalah yang dihadapi oleh tokoh cerita. Kemudian ciri kebahasaan dari cerpen itu apa saja? Ya, yang pertama itu kata ganti orang, tadi sudah menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga ya. Jadi menggunakan aku atau menggunakan dia, ini kaitannya dengan sudut pandang penceritaan. Kemudian kata benda khusus ya, menggunakan kata benda khusus misalnya rumah, mobil ya, baju. Kemudian juga urean deskriptif. Deskriptif itu melukiskan, misalnya seorang wanita yang sangat cantik atau pantai Parangtritis yang sangat indah. Di sana ada apa itu bendi, kemudian ada pedagang dan sebagainya. Dideskriptifkan, dilukiskan ya. Kemudian yang berikutnya itu penggunaan majas. Ya, misalnya majas hiperbola. Ya, misalnya kecantikannya melebihi apa ya, misalnya, atau menggunakan majas personifikasi, misalnya banjir menyapu kota ya, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Misalnya ada pertanyaan, inginkah kita dijajah lagi? Ya, itu sudah pasti jawabannya karena jawabannya pasti tidak ingin. Kemudian yang terakhir cirinya yaitu ada dialog. Jadi cerpen itu tidak seperti mengarang biasa, tidak seperti kalian membuat karangan biasa kemudian dibuat semua dalam bentuk kalimat tak langsung, itu bukan. Di dalamnya itu harus ada memunculkan kalimat langsung ya. Jadi nanti ada kalimat langsung berupa dialog. Kemudian langkah-langkah menulis cerpen ya, ini karena kita di materi ini adalah materinya yaitu menyusun cerpen, maka pada akhir materi nanti kalian harus mampu menyusun sebuah cerpen meskipun hanya sangat sederhana. Langkah yang pertama yaitu mencari gagasan dulu, gagasan atau ide ya, kira-kira saya akan bercerita tentang apa.
ya cari ya. Kemudian percaya dengan gaya bahasa sendiri, tidak usah ngikuti orang lain. Apalagi karena cerpen ini sebuah cerita yang bebas, ya, maka di sini tidak harus menggunakan bahasa yang sangat-sangat resmi, ya, misalnya menggunakan bahasa baku tidak. Oke, kemudian mengawali cerita, diawali dulu, kemudian setelah mengawali cerita, kemudian memadukan peristiwa kunci. Kira-kira tadi kan ada urutannya, kalau peristiwa itu boleh menggunakan urutan waktu. Setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, setelah ini apa ya. Nah itu memadukan peristiwa kunci ya. Kemudian menentukan ending, kira-kira nanti cerita ini akan berakhir bagaimana ya. Kemudian setelah itu mengendapkan cerita pendek. Jadi setelah kamu menyusun, ini namanya baru mungkin draft, itu diendapkan dulu ya. Kira-kira nanti dibuka lagi, kira-kira apakah cerita yang sudah saya coba susun itu sudah baik atau belum, sudah sesuai atau belum. Nah itu di bagian pengendapan ini. Nah setelah diendapkan beberapa saat, kemudian kalau ada yang belum cocok, diadakan penyuntingan ya, disunting, diperbaiki. Kemudian yang terpenting adalah jangan berhenti menulis. Nah di dalam mencari gagasan ini ya, atau tema itu, yang paling mudah adalah pengalaman pribadi atau hal-hal yang terjadi di sekitar kalian. Itu paling mudah untuk dibuat cerita. Oke ya, begitulah anak-anakku ya, materi untuk hari ini tentang menyusun cerita pendek. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.